Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsia, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Di video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pada dasarnya pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Mengapa? Karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sudah jelas ya, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar ia mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Misalnya, ketika mereka sudah mampu mengerjakan soal, penugasan dan asesmen yang saya berikan, dan sudah mendapatkan nilai di atas KKM, saya menganggap mereka sudah berhasil dalam proses pembelajaran saya. Selain itu, saya sebagai guru beranggapan bahwa setiap anak harus mengerti dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saya berikan untuk setiap materi ataupun pelajaran yang saya sampaikan kepada anak, dan anak harus bekerja sesuai dengan alur kerja yang saya tetapkan dan rencanakan, mengajar sesuai dengan textbook. Selain itu, pembelajaran teacher center masih berpengaruh kuat karena dalam pikiran saya untuk mengejar materi dan pencapaian target kurikulum serta mengejar target tujuan pembelajaran dengan berorientasi melihat hasil penilaian untuk setiap akhir pembelajarannya. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya memahami bahwa apa yang telah saya lakukan bertentangan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara mengatakan pengajaran bertumpu pada dua prinsip utama, yaitu Among dan Pamong. Prinsip Among menempatkan siswa sebagai target serta prioritas utama yang harus dilayani. Sedangkan Pamong menitik beratkan tugas pengajar untuk memberikan fasilitas, motivasi, inspirasi, dan kondisi bagi siswa untuk belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka, belajar secara individual atau kemerdekaan belajar siswa, di mana pendidikan harus berpusat pada murid dan guru hanya sebagai fasilitator. Sesuai dengan trilogi pendidikan, guru merupakan contoh sebagai pembangkit semangat, mendorong dan memotivasi murid untuk berkembang sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya mulai memahami bahwa kita sebagai guru memiliki 3 peran dalam membersamai siswa saat kegiatan pembelajaran. Kita mesti mengetahui bakat anak didik kita. Kita harus paham bahwa setiap peserta didik itu memiliki keunikan dan potensi masing-masing. Dengan kata lain, mereka memiliki kodrat alamnya sendiri. Kita guru hanya sebagai penuntun, dan kewajiban kita untuk menuntun mereka agar mencapai kodrat mereka ke arah yang lebih baik dan bijaksana. Begitu juga capaian dalam pembelajaran sesungguhnya adalah di mana kita dapat menjadikan murid kita menjadi pembelajar yang mandiri jika mereka sudah tumbuh kesadaran dalam diri mereka bahwa belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan dari sumber mana saja. Yang penting kita punya niat untuk selalu belajar dan belajar. Tentu untuk menumbuhkan dan mendorong murid kita menjadi pembelajar yang mandiri dengan adanya peran seorang guru yang dilakukan secara simultan. Bagaimana peran kita bisa menstimulasi murid agar bisa belajar secara mandiri, dan apa yang mereka pelajari hendaknya sesuai dengan bakat dan kodrat yang mereka miliki. Yang akan segera saya terapkan dalam pembelajaran
Agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, saya akan menggali dan mendalami potensi dan bakat yang ada pada anak dengan cara bertanya tentang apa yang mereka sukai, pola pembelajaran yang seperti apa yang mereka sukai. Selanjutnya, saya akan mulai merancang dan menerapkan pola pembelajaran tersebut serta menciptakan suasana belajar dan komunikasi dengan kesantunan, saling menghargai, peduli sesama, gotong royong, dan religius untuk diterapkan di sekolah dan di kelas sebagai suatu kebiasaan yang mampu merubah perilaku anak-anak. Saya mencoba menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak dengan melihat kodrat alam sebagai suatu yang harus dituntun untuk merubah perilaku anak, memunculkan tabiat baiknya dengan memberikan perlakuan yang baik, membimbing dan memberikan contoh yang baik terhadap anak. Pembelajaran akan lebih pada studen centered atau istilah yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah berhamba pada sang anak, yang artinya pembelajaran yang berpihak pada anak sehingga mereka merasa bahagia dan merdeka dalam belajar.